Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, subuh ini kita bisa kembali melaksanakan ta'lim kuliah subuh keluarga. Dan sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pagi ini. Marilah kita awali, kita buka ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi dengan judul memaknai bertambahnya usia. Masuk kepada poin ketiga. Poin yang pertama adalah adanya orientasi ke masa depan. Mensikapi bertambahnya usia, kita harus punya orientasi ke masa depan, yaitu kepada hari akhirat. Hidup dunia ini adalah sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, berorientasi kepada masa depan, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan cara kita membawa bekal kita adalah takwa. Kemudian yang kedua, yakin bahwa setiap perbuatan baik dan buruk kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Insyaallah subuh ini kita akan menyampaikan tentang poin yang ketiga, yaitu menghargai waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa memanfaatkan waktu dengan tiga hal, yaitu meningkatkan iman, beramal soleh, dan mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, orang-orang yang menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa setiap manusia sungguh dalam kerugian. Semua manusia itu rugi, kecuali 4 kriteria yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Asr 1-3 tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu, maka
ilmu merupakan cabang dari iman. Iman tanpa ilmu tidak akan sempurna. Yang kedua tadi, orang yang tidak akan merugi yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Wa amilus solihat. Amal soleh ini mencakup segala bentuk amal kebaikan, baik yang zahir maupun yang batin, berkaitan dengan hak Allah maupun hak hambanya, wajib maupun sunnah. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran, yaitu berupa iman dan amal soleh. Maksudnya adalah sebagian dari mereka menasihati sebagian lain dan memerintahkannya berbuat kebenaran. Yang keempat, orang-orang yang menasihati agar menetapi kesabaran, baik ketika melakukan ketaatan pada Allah, sabar dari maksiat pada Allah, ataupun sabar menghadapi takdir Allah. Dengan menetapi keempat perkara ini, seseorang akan selamat dari kerugian dan menuai keberuntungan. Jadi poin yang ketiga, yaitu kita harus menghargai waktu, sebagaimana telah disebutkan tadi dalam surat Al-Asr, bahwa banyak manusia yang rugi kecuali orang-orang yang tadi, yang empat tadi ya, yang beriman, yang beramal soleh, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu mungkin yang harus kita perhatikan ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam rangka kita mensikapi bertambahnya usia. Jadi supaya usia kita tidak sia-sia, kita tidak mengalami kerugian atas kesempatan yang telah diberikan Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini, maka kita menghindari hal-hal yang sia-sia ya. Jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan hidup, kita hidup tanpa tujuan, kita hidup tanpa pegangan. Di sini Allah SWT sudah menyatakan orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian untuk kajian taklim subuh keluarga kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan tentang keagungan pribadi Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Muhammad Faris Santoso. Padanya kami persilahkan. Bab umur Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW tinggal di Mekah setelah menjadi nabi selama 13 tahun, sedangkan di Madinah selama 10 tahun, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami dari Muawiyah bahwasannya ia mendengar Muawiyah berkhutbah. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Abu Bakar dan Umar juga begitu. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Husain bin Mahdi al-Basri bercerita kepada kami dari Aisyah, Nabi SAW meninggal pada usia 63 tahun. Ahmad bin Mani dan Yakub bin Ibrahim ad-Dawraqi bercerita kepada kami dari Khalid al-Hizat. Ammar Maula Bani Hashim bercerita kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW meninggal pada usia 65 tahun.
Itulah yang bisa saya sampaikan pada kuliah 7 menit ini. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kita sudah melaksanakan taklim subuh keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat dan cinta kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah melaksanakan taklim subuh keluarga ini, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai, menyukai amalan-amalan kecil yang dilaksanakan secara terus-menerus atau istimror. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan kebaikan. Marilah kita tutup taklim subuh kita dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.